Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ilmu, serta kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Islam Disiplin Ilmu Ibu Dr. Dewi Suryani SPD MPD. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Ilmu dalam Islam dan Implementasinya dalam Pembelajaran. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memahami bagaimana Islam memandang ilmu, kedudukannya dalam kehidupan manusia, serta bagaimana ilmu tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan. Pertama-tama, untuk memulai pembahasan pada hari ini, perlu diketahui kita akan menggunakan PowerPoint interaktif. Yang dimana teman-teman dapat melihat tombol mulai atau gambar mulai. Teman-teman bisa klik. Setelah itu, teman-teman akan memasuki menu pertama dan dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu materi dan profil. Pertama, saya akan mengenalkan para penyusun dari PowerPoint interaktif ini. Baik, ada penyusun yang pertama yaitu dan ada penyusun PowerPoint yang kedua yaitu Selanjutnya saya Muhammad Akmal. dan penyusun PowerPoint yang ketiga dengan saya sendiri yaitu Raffi Fatur Rahman. Setelah kita saling mengenal, kita akan kembali kepada halaman menu pertama dengan mengklik main menu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan memasuki pada pembahasan atau pada materi. Di sini kita akan dihadapkan pada pembahasan materi yang akan kita bahas. Materi ini dibagi menjadi 6 bahasan. Yang pertama ada konsep ilmu dalam Islam, yang kedua integrasi akal dan wahyu, yang ketiga adab dalam pembelajaran, dan yang keempat islamisasi ilmu, yang kelima konsep manusia terdidik, dan yang terakhir hakikat pendidikan dan landasan teologis. Baik, teman-teman bisa mengklik pada setiap judul pembahasan untuk memasuki materi yang akan dibahas. Pertama-tama kita akan membahas konsep ilmu dalam Islam. Dengan saya, presentator pertama yang akan membahas pada judul kali ini. Baik, konsep ilmu dalam Islam. Dalam pandangan Islam, ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan yang bersifat duniawi atau hasil dari pemikiran manusia saja, tetapi juga mencakup wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mengenal Allah, memahami ciptaannya, serta membimbing manusia agar dapat menjalani kehidupan dengan benar. Oleh karena itu, ilmu tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga harus mampu membentuk akhlak dan kepribadian manusia. Selain itu, dalam Islam dikenal bahwa sumber ilmu tidak hanya satu. Ilmu dapat berasal dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, kemudian dari alam semesta melalui observasi, serta dari pengalaman manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai proses berpikir dan pencarian ilmu secara luas. Baik, langsung saja kita kembali ke menu kedua dan membahas integrasi akal dan wahyu. Pada slide ini, kita membahas integrasi antara akal dan wahyu. Dalam Islam, akal merupakan anugerah dari Allah yang digunakan untuk berpikir, menganalisis, dan memahami berbagai fenomena kehidupan. Namun, akal memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, wahyu hadir sebagai pedoman agar manusia tidak tersesat dalam menggunakan akalnya. Wahyu memberikan arah dan nilai kebenaran yang mutlak. Integrasi antara akal dan wahyu berarti keduanya harus berjalan secara seimbang. Akal digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sementara wahyu menjadi dasar nilai dan etika. Jika hanya mengandalkan akal, manusia bisa salah arah. Sebaliknya, jika hanya memahami wahyu tanpa menggunakan akal, maka pemahaman akan menjadi sempit. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara keduanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga atau bahasan yang ketiga.
dengan cara kita akan membalik ke main menu. Dan materi ketiga yaitu adab dalam pembelajaran yang akan dibacakan oleh presentator yang kedua, yaitu Muhammad Akmal. Terima kasih kepada Rapi Fatur Rahman yang telah memberikan waktunya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang adab dalam pembelajaran. Dalam Islam, adab memiliki posisi yang sangat penting. Bahkan sering dikatakan bahwa adab lebih didahulukan daripada ilmu. Adab dalam belajar dimulai dari niat. Seorang pelajar harus meluruskan niatnya, yaitu belajar karena Allah bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai atau pujian. Selain itu, adab juga mencakup sikap hormat pada guru, menghargai sesama teman, serta menjaga etika dalam proses belajar. Contohnya itu tidak memotong saat orang berbicara, mendengarkan dengan baik, dan bersikap rendah hati. Nah, di sini juga adab juga di sini terlihat dalam kesungguhan belajar. Contohnya seperti disiplin, sabar, dan tidak mudah menyerah. Yang tidak kalah penting adalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Tanpa adab, ilmu bisa kehilangan keberkahannya. Oleh karena itu, adab menjadi fondasi utama dalam pembelajaran dalam ilmu. Selanjutnya, kita klik ke main menu untuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, di sini kita akan masuk ke pembahasan Islamisasi ilmu. Pada slide ini, kita membahas tentang Islamisasi ilmu. Di sini Islamisasi ilmu adalah proses mengintegrasi nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah agar ilmu tidak bersifat netral atau bebas, tetapi memiliki arah yang jelas, yaitu untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia sesuai dengan ajaran Islam. Dalam praktiknya, Islamisasi ilmu dapat dilakukan dengan cara mengaitkan konsep-konsep ilmu dengan nilai tauhid, etika, dan tanggung jawab moral. Misalnya, dalam pembelajaran sains, kita tidak hanya membahas teori, tetapi juga mengaitkannya dengan kebesaran Allah di dalam semesta. Dengan demikian, ilmu tidak hanya menghasilkan kecerdasan, tetapi juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Baik, kita akan kembali ke main menu untuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya yaitu Ahmad Syam. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan konsep manusia terdidik. Yang pertama kita klik dulu pada tombol konsep manusia terdidik tersebut. Pada slide ini membahas tentang konsep manusia terdidik dalam Islam. Manusia terdidik bukan hanya orang yang memiliki pengetahuan luas, tetapi juga memiliki iman dan akhlak yang baik. Dalam Islam, manusia ideal adalah yang seimbang antara ilmu, iman, dan amal. Artinya, apabila apa yang diketahui harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia terdidik juga memiliki kemampuan berpikir kritis, bersikap bijak, serta mampu mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, ia juga memiliki tanggung jawab sosial, yaitu mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi, tujuan pendidikan dalam Islam bukan hanya mencetak orang pintar, tetapi membentuk manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Pada selanjutnya kita kembali lagi pada tombol main menu, kita klik. Lalu kita akan masuk ke pembahasan terakhir yaitu hakikat pendidikan dan landasan teologis. Kita klik pada tombol tersebut. Nah, pada slide terakhir kita membahas hakikat pendidikan dalam Islam serta landasan teologisnya. Hakikat pendidikan dalam Islam adalah proses membimbing dan mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, spiritual, maupun moral. Pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan kepribadian dan akhlak. Landasan teologis pendidikan dalam Islam dapat kita lihat dalam Al-Quran. Salah satunya pada surah Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar.
Selain itu, terdapat hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi yaitu bahwa konsep ilmu dalam Islam itu tidak hanya terbatas pada pengetahuan duniawi, tetapi mencakup wahyu sebagai sumber utama kebenaran yang dipadukan dengan akal manusia. Ilmu memiliki tujuan untuk mendekatkan manusia kepada Allah serta membentuk akhlak dan kepribadian yang baik, bukan sekedar meningkatkan kecerdasan intelektual. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran diperlakukan keseimbangan antara akal dan wahyu agar ilmu berkembang secara benar dan tidak menyimpang. Selain itu, adab menjadi dasar penting dalam pembelajaran, karena tanpa adab ilmu akan kehilangan makna dan keberkahannya. Islam juga menekankan pentingnya islamisasi ilmu, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dan moral ke dalam setiap bidang ilmu agar memberikan manfaat bagi kehidupan. Tujuan akhir pendidikan dalam Islam adalah membentuk manusia terdidik yang seimbang antara ilmu, iman, dan amal, serta memiliki tanggung jawab sosial. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.